Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Eki Anggola Garden. Anggola Garden didirikan sekitar 2 tahun yang lalu. Di sini adalah tempat di mana kita mencoba untuk belajar menanam anggur secara profesional, baik dalam bidang agrobisnis atau agrowisata, baik juga dalam bidang anggur skala produksi, di mana kita di sini mengeksperimenkan semua jenis-jenis anggur yang layak dimakan untuk orang-orang Indonesia, yang cocok di lidah orang Indonesia, karena nggak semua varietas anggur itu cocok ditanam di Indonesia tentunya. Nah, di sini kita adalah tempat untuk bisa menentukan teknik-teknik terbaik, bagaimana cara menanam anggur yang baik, bagaimana cara membuahkan anggur yang baik, bagaimana cara pengolahan tanah sampai ke pasca pemanenan anggur terbaik juga akan dieksperimenkan di sini atau akan diuji cobakan di sini. Nah, Anggola Garden juga menawarkan kepada para tamu atau para konsumen yang datang ke sini, contohnya satu, untuk melihat atau merasakan buah yang ditanam di Anggola Garden apabila dalam keadaan Anggola Garden sedang panen buah. Biasanya kita juga menginformasikan informasi tersebut melalui akun-akun media sosial seperti di YouTube Anggola Garden, Instagram Anggola Garden, maupun Facebook Anggola Garden. Ketika ada buah-buah yang matang, kita selalu informasikan di sana gitu. Oke, terus yang kedua, selain mencicipi atau membeli buah anggur dari Anggola Garden, kita juga di sini kan kita melihat atau meneliti ya, anggur mana yang cocok ditanam di Indonesia gitu. Kita memilih dan memilah dari berbagai macam varietas, contohnya varietas-varietas yang datang Indonesia tuh ada sekitar 200-an lebih gitu, bahkan banyak banget. Dan di situ kita pilih dan pilah mana yang cocok gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil yang cocok gitu, kalau udah dapat, nah itu baru kita kembangkan bibitnya. Jadi yang kita jual bibitnya di Anggola Garden itu hanya bibit-bibit yang sudah terbukti pernah berbuah di Anggola Garden. Jadi ketika tamu datang ke sini juga kita bisa menjelaskan cara-caranya. Tekniknya seperti ini loh untuk anggur yang ini. Karena masing-masing karakter, masing-masing varietas itu punya karakter yang berbeda juga gitu. Karena kita juga ada YouTube-nya nih untuk lebih spesifiknya cara menanam anggur, cara perlakuan anggur, itu semua ada di YouTube Anggola Garden. Oke, seperti itu. Untuk menanam anggur untuk skala rumahan gitu, jadi ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Satu, yang paling utama, yang paling harus benar-benar itu adalah media tanam. Media tanam yang kita perlukan. Ketika bibit ini sudah ada di tangan, satu sih saya sarankan untuk para pemula yang ingin menanam anggur, jangan terlalu buru-buru untuk menanam bibit. Artinya kita kesampingkan dulu untuk membeli bibit gitu ya. Kita harus memperhatikan media tanamnya dulu. Nah, karena menanam anggur itu butuh niat. Paling 2 bulan. 2 bulan kita menyiapkan media tanam. Contohnya seperti ini ya. Misalkan di bagian sebelah sini, sebelum ada tanaman anggur, saya akan kasih yang namanya kompos. Saya akan kasih yang namanya kotoran hewan. Dan saya akan kasih juga bakteri yang banyak di sini. Dan juga jangan lupa dedek. Nah, setelah 2 bulan, sambil setiap 1 minggu sekali diaduk gitu, baru saya akan memikirkan bibit gitu. Nah, kalau misalkan media tanamnya ini sudah bagus dan ketika bibit itu ditanam, tentu hasilnya juga akan bagus. Jangan pernah kita membeli bibit sekaligus langsung ditanam tanpa mengetahui spek atau kualitas media tanam yang kita gunakan. Nah, tentu juga kita harus memikirkan masa depan tanaman anggurnya. Kenapa kita harus memikirkan masa depan tanaman anggurnya? Karena ketika kita nanam di sini, akarnya pun akan sampai ke titik di mana kita berdiri ini. Gimana saya berdiri? Nah, sebelumnya ini harus digali dulu ya. Digali dulu dan kita kasih kotoran hewan juga. Kita menjaga supaya ketika nanti akarnya ini sampai di sini, dia juga sudah ada makanan. Nah, alangkah baiknya untuk kawan-kawan yang ingin menanam anggur juga melakukan treatment seperti itu. Jangan terlalu buru-buru untuk membeli bibit. Tapi pastikan dulu, bikin dulu rumahnya yang bagus dari media tanamnya gitu kan, dari percabangannya atau teknik percabangannya, mau dia para-para apa mau dia trellis gitu. Nah, setelah itu barulah kalian boleh membeli bibit, karena yang namanya nanam anggur itu butuh persiapan. Jangan sampai kita membeli bibit dengan harga yang lumayan mahal, dengan harga yang menguras kantong gitu ya. Ternyata ditanam tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau kita bisa memenuhi strategi yang benar, insya Allah menanam anggur juga akan bagus. Seperti itu.
Menanam anggur itu harus nggak sih sebenarnya pakai atap gitu? Sementara yang dilihat di luar sana juga ada yang tidak menggunakan atap. Nah, yang di luar sana ketika dia tidak menggunakan atap akan lebih condong untuk melakukan penyemprotan yang sering atau penyemprotan atau perawatan yang sering gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara di Bogor, Bogor adalah kota hujan. Anggur tidak terlalu suka dengan hujan gitu. Apalagi intensitasnya itu hujannya sering banget. Bahkan di musim kemarau juga sering. Dan anggur juga untuk skala yang seperti ini membutuhkan yang namanya stres air. Ketika stres air tidak dilakukan, pembuahannya tidak maksimal. Makanya kita di Bogor ngakalinnya dengan menggunakan greenhouse. Wajib atau tidaknya tergantung situasi dan tempatnya dan habitatnya seperti apa. Bagusan mana yang misalkan pakai greenhouse sama yang tidak greenhouse? Kalau untuk kualitas buahnya saya bisa jamin yang outdoor akan lebih bagus dan akan lebih banyak buahnya gitu. Karena kalau misalkan kita pakai greenhouse gitu, dia cahaya mataharinya berkurang. Otomatis namanya daun anggur itu sangat suka matahari. Semakin dia kena matahari, semakin bagus juga pembuahannya gitu.